Udah nih, udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya mau buat konten di YouTube saya. Ya meskipun subscribernya belum banyak. Udah subscribe belum? Belum ya? Iya, nanti segera. Saya mau buat konten podcast. Saya mau ngobrol banyak hal dengan teman saya yang ya beberapa subscriber saya pasti tahu dengan salah seseorang yang ada di samping saya ini. Hari ini kita akan ngobrol banyak hal dengan salah satu teman saya, namanya adalah, perkenalan sendiri atau tak kenal ke? Kenalkan aja. Oke, siap. Iya. Namanya Wiko Dwi Permana Bahri. Dia adalah teman kampus saya dari 2014 sampai sekarang dan seterusnya ya, bro. Amin. Insyaallah, amin. Dia dari Sukoharjo, dari jurusan Bahasa dan Sastra Asing, prodinya Bahasa Mandarin. Ini teman saya. Saya kenal sama Wiko itu di kegiatan pramuka. Jadi basicnya kita ini adalah anak kambil ya. Orang-orang yang nggak ikut pramuka biasanya nyebut kita anak kambil. Kokonat. Nah, apalah itu ya. Jadi kita kenalnya dari pramuka. Sebenarnya kelompok kita ini tidak hanya dua, saya dan Wiko. Jadi ada satu lagi namanya Restu, cuman dia saat ini sedang berada di kampung halamannya. Jadi tidak bisa ikut buat konten bareng. Apa kelompoknya kita? Nah, kelompok kita ini ya. Jadi baju ini, nah ini kita buat. Ini unlimited edition. Jadi yang punya cuma 3 orang saja se-Indonesia. ARW, Andi, Restu, Wiko. Baik, kita langsung saja karena kalian sudah kenal dengan Wiko, kita akan sedikit mengulas sedikit informasi tentang banyak informasi terkait teman saya yang satu ini. Nanti harapannya kalian yang menonton video ini bisa mengikuti mulai dari awal sampai akhir, karena teman saya ini selain dia pandai berbicara, dia juga pandai membuat masalah. Nah, masalah Astagfirullah. nanti akan disampaikan. Baik, oke. Wik, kabar sehat, bro? Alhamdulillah. Ini kasih sama, bro. Wah, ini alhamdulillah kita dapat pinjaman, Mas. pinjaman. Ini yang kita buat untuk syuting ini kamar atau kosnya Akil. Terima kasih untuk Akil yang sudah meminjamkan tempatnya untuk kami. Saya doakan semoga segera dihalalkan ya. Jadi biar nggak banyak fitnah di mana-mana. Wadidaw. Gil, aman Gil. Oke, Wiko. Sekarang kegiatannya apa, Wik? Semester berapa, bro? Alhamdulillah, Mas. Ini sudah 13. Ya, semester 13 sama ya. Kita Bangga. Kita masih kuliah semester 13, belum lulus. Doakan semoga segera lulus. Semester 13 sekarang aktivitasnya apa, bro? Aktivitas ini skripsi, jelas. Skripsi. Udah sampai di babak akhir ibaratnya itu skripsi. Dan beberapa masih berkegiatan di organisasi-organisasi. Nah, mungkin kalau kita bahas soal skripsi atau perkuliahan kayaknya udah nggak begitu pas lagi ya, karena sudah tua dan saya rasa juga ada hal yang penting yang perlu dibahas soal perkuliahan untuk bukan tidak penting, tidak pada mudeng. Kita bahas sesuatu yang mungkin banyak orang ikut di dalamnya, yaitu kegiatan-kegiatan atau organisasi-organisasi yang awakmu melu ya. Entah organisasi apa, pokoknya nanti aku sebutkan aja lah ya. Mulai dari awal kuliah sampai sekarang ini masih aktifnya di mana? Kalau awal kuliah, Mas Andi, saya ini delalah kok dipertemukan dengan organisasi yang baik banget. ADART kuat dan memang organisasi yang membina orang muda ini jadi orang baik. Itu di Pramuka. Pramuka ya? Pramuka. Masuk kuliah Pramuka. Dan kalau secara resmi saya orang yang setia, Mas. Oh ya. Hanya Pramuka sampai di akhir kepengurusan hingga tidak menjabat lagi itu di Pramuka saja. Tetapi untuk yang lain-lain saya tetap ikut meskipun tidak masuk di struktural. Kadang-kadang saya ikut di kerohanian Islam beberapa, jadi MC, jadi pembaca, translate Al-Quran dengan bahasa-bahasa asing, maksudnya translate yang bukan bahasa Indonesia. Kemudian itu di kerohanian Islam. Kemudian untuk yang kegiatan organisasi yang memang dari luar kampus,
pernah beberapa di pena yatim, jadi dimintai tolong jadi pemandu outbound gitu, di pena yatim. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan, akhirnya kalau dari kuliah sampai awal kuliah sampai sekarang, karena pengen tetap berkegiatan, akhirnya bentuklah organisasi, Mas. Oke, sebelum kita ngomong soal organisasi yang saat ini kamu bentuk, kita coba flashback dulu ya. Flashback. Ngobrol-ngobrol dulu, karena terbentuknya suatu organisasi itu pasti kan ada alasan. Iya. Dan pasti juga ada pengalaman sampai akhirnya berani untuk membentuk suatu organisasi itu. Benar, ya. benar, Mas. Yang pertama pramuka ya, saya tertarik itu karena saya juga ikut pramuka sejak semester awal masuk, kemudian kenal sama Wiko juga di pramuka. Pertanyaan saya, sampai saat ini masih ikut di pramuka? Boh, entah ngapain gitu, intinya masih aktif di pramuka. Kalau saya masih di ngajar. Mau ngajar ya? Ngajar di adik-adik, di SD, beberapa SD yang tetap dulu 2, tapi karena sekarang masih pandemi, ekstrakurikuler nggak boleh jalan. Nah itu tentu kita rehat dulu. Oke. Untuk pramuka, alhamdulillah sudah tidak menjabat. Oke, nggak menjabat, tapi masih ikut di Ya, dalam, kalau masih ikut campur. Jadi kalau ada adiknya rapat itu biasanya dimarah-marahin sama senior. Gitu tuh masih kayak gitu. Kalau ini alhamdulillah beberapa kali undangan saya diundang, dan kalau dimintai pendapat-pendapat ya saya sampaikan. Yo, kalaupun nggak dipakai nggak masalah ya. Ya, benar. Pendapat yang penting kita sampaikan dulu. Kalau menurut pandangan saya yang benar itu begini, dan kalau ini sesuai terapkan. Kalau memang dirasa tidak sesuai ya monggo. Karena zaman berganti, musim berubah. Oke, siap. Aduh. Jadi masih aktif ya, sampai sekarang masih memperhatikan adik-adiknya ya. Iya, alhamdulillah masih ajak-ajak. Oke, jadi selain ikut pramuka, juga ikut beberapa kegiatan selain pramuka yang tidak masuk struktural ya. Benar. Dan masih ikut terlibat di dalamnya. Di pramuka itu kan kalau di UNES itu kan ada yang tingkat fakultas, ada yang tingkat universitas ya. Dulu awakmu gimana bro itu perjalanan karirnya di pramuka? Perjalanan karir pramuka UNES itu awalnya saya masuk. Terus saya ikut penerimaan tamu, kemudian penerimaan anggota. Setelah itu saya ingat banget pulang dari rapat di kegiatan jurusan. Itu dipanggil sama waktu itu ketua yang baru terpilih, Mbak Niken. Itu dipanggil untuk dijadikan biro rumah tangga. Biro rumah tangga saya enggak tahu itu apa, baru pertama di kampus tiba-tiba jadikan biro rumah tangga. Oke, saya terima. Tandemnya waktu itu sama Kak Anik Sasi Kirana. Kemudian 1 tahun berjalan. Kemudian ada perubahan struktur secara keorganisasian di Universitas Negeri Semarang, terutama di pramuka. Strukturnya berubah. Tadinya hanya ada racana, dibuatlah ada ambalan karena menyesuaikan usia. Waktu itu saya akhirnya dipilih dengan musyawarah di gedung DPM waktu itu ya. Tuh jadi ketua racana di tahun berikutnya ya. Ketua racana ya kan Mas Andi koordinatornya Mas. Ya, dulu setelah biro rumah tangga ketua racana itu masih fakultas Mas. Akhirnya berakhir struktur saya masuk daftar di tingkat univ. Tingkat univ. Akhirnya waktu itu saya hanya setengah masa karena ya mungkin kelemahan saya juga karena sudah mulai PPL, KKN, sudah mulai nerima pekerjaan ngajar di sekolah Mas. Alhamdulillah waktu itu di salah satu SMP di Semarang. Oke, menurut Wiko nih ya, baiknya di pramuka itu apa? Ini perlu disampaikan karena saya rasa di luar juga banyak orang yang mengatakan bahwa melu pramuka ki nggih apa to? Melu lomba pun sertifikatnya kowe bakal iso dienggo. Bener. Golek kerja kowe bakal iso nganggo pengalaman pramuka dan lain sebagainya. Ada nggak pandangan lain gitu, sudut pandang yang lain? Kenapa kita ini harus ikut pramuka? Ya paling tidak ada alasan yang
yang logis gitu. Kenapa kita harus ikut pramuka? Dan sisi baiknya dari pramuka itu apa? Maksudnya sebelum nanti kita ngobrol di organisasi yang saat ini awakmu geluti ya. Bener. Itu kan karena ada background kebaikan di pramuka, kemudian mau dilanjutkan di sini. Nah, background kebaikannya ini apa? Minta tolong di-share kepada kita semua, kebaikan di pramuka itu apa, sehingga orang-orang itu tertarik untuk ikut pramuka gitu. Apalagi sekarang awakmu kan fokusnya ngajar ya. Awakmu fokusnya ngajar, tidak lagi manajemen sebuah organisasi kepramukaan resmi. Apalagi kamu ngajar dan sekarang lagi libur. Berarti kan kegiatanmu di pramuka agak berkurang ya. Kurang rehat. Nah, itu gimana coba Bro? Kalau background yang baik dari pramuka ya saya ini kesaksian ya, beri testimonial dari saya itu tidak pernah ikut pramuka yang benar-benar serius sebelum masuk universitas. Di SMP paling waktu diwajibkan. Nah, pernah kan suatu masa SMP diwajibkan. Nah, kelas 2, kelas 3 tidak wajib lagi, ya tidak ikut. SMA sama. Kelas 1 wajib, kelas 2, kelas 3 ya tidak ikut, dan tidak wajib kok. Nah, tapi ketika di sini padahal tidak wajib. Ketika di UNES itu. Tapi saya malah ikut. Karena waktu itu yang saya dapatkan, teman-teman yang di pramuka itu baik dan mengajak pada kebaikan. Misalkan yang paling saya rasakan, saya dulu kalau ngomong di depan khalayak masih saya gitu takut, public speakingnya belum bagus ya. Akhirnya ya pelan-pelan, karena dibiasakan terus dilatih, disuruh ngomong. Meskipun kadang-kadang waktu rapat itu saya tidak mudeng, saya dikasih bahan oleh koordinator divisi untuk saya menyampaikan. Nah, itu dilatih di situ, jadi lumayan lah. Saya tidak bilang saya sekarang paling bagus, enggak, tapi lumayan. Sudah bisa patute uang ngomong neng ngarepan kepiye ya gitu. Kemudian untuk yang lain, mental ini teruji Mas. Oh, mental ya? Tentu, karena kita tidak biasa dihadapkan dengan tanggung jawab yang gede-gede. Dan yang di pramuka ini kita dilatih dari dicoba dulu tanggung jawab yang gampang, dan dinaikkan lagi sampai yang paling saya rasakan itu waktu kegiatan 2016 Mas. 2016. Nah, ada lomba tingkat itu ya? WRC tingkat Jawa Tengah, Jaya Rover Challenge. Nah, tingkat Jawa Tengah. Penanggung jawabnya jenengan. Nah, saya itu. Dan saya waktu itu ketua bidang perlengkapan. Nah, waktu itu saya benar-benar takut karena apa? Pertama kali dalam hidup saya megang uang jutaan untuk keperluan perlengkapan kegiatan. Nah, itu saya kok ini harus benar-benar tanggung jawab. Langsung saya belajar gimana ngaturnya, gimana ada anggota-anggota di perlengkapan yang harus kita tembungi satu-satu untuk ayo kita gini, kita terangkan, kita briefing. Dan yang paling takut ketika uang itu harus dipertanggungjawabkan dengan nota. Itu kita beberapa, tentu kalau sewa gedung kadang tidak diberi nota karena gedungnya milik kampus. Iya bro, tata ulang bro. Santai mas karena Mikro. Duh, mas kameramen. Iya, ini orang ikhlas gitu, sileh kamar ini ya. Ikhlas ora? Oke, lanjut ya. Lanjut. Waktu itu sampai di nota, bahkan kita itu kan akhirnya berapa orang, sekitar 5 orang kan ngitung nota kan. Gimana nota ini sesuai dengan uang yang didapat gitu kan. Bareng-bareng itu saya paling dedek di situ. Akhirnya setelah teruji di situ, ketika mendapatkan tanggung jawab yang seendaknya prestis, bisa dibilang prestis, itu tidak kaget gitu. Ya, oke. Berarti intinya kita ikut pramuka itu yang pertama kita akan punya keterampilan berbicara di depan umum ya. Benar. Jadi itu kalau saya baca itu ya, di salah satu tuntutan di zaman sekarang itu adalah setiap anak atau setiap orang itu dituntut untuk bisa berkomunikasi di depan orang banyak begitu. Dan salah satunya di pramuka kita diajarkan untuk bisa berbicara di depan banyak. Ini contoh langsung ya, yang awalnya berkabuk ngomong di depan orang banyak, setelah ikut pramuka bisa lancar. Selain itu juga ada tanggung jawab ya, tanggung jawab. Kita dilatih untuk
menjadi orang yang bertanggung jawab dan disiplin. Jadi itu beberapa ya, jadi itu beberapa sisi baiknya dari pramuka yang saya secara pribadi menyarankan untuk siapapun yang menonton video ini ikut pramuka. Jangan kayak teman saya yang namanya Akil itu dia enggak, Nah, dia separuh-separuh dia ngikut ya. terserah ngomong gitu Dia ikutnya separuh-paruh jadi enggak total. jadi dengan kesombongan. Oke, berarti itu sedikit ya, itu sedikit flashback kita terkait kegiatan kita selama masih aktif di kampus dulu semester 1 sampai semester berapa ya, 10 ya, paling enggak ya, ya sekitar semester itulah. Setelah semester itu ke atas kita udah fokus ke skripsi dan jarang ikut kegiatan di kampus. Salah dan satunya kerja kegiatan juga kan beberapa teman. ada yang ada yang kerja juga, ada yang kerja juga. Mas kapan wisuda mas? Bro, kapan dinikahin bro? Iya. Ditinggal mantan ya mas? Oke, kita kembali lagi ke topik pembicaraan ya. Jadi sedikit cerita dulu ya, sedikit cerita dulu. Ini saya sambil minum ya Mas ya. Boleh. Jadi sedikit cerita dulu ya, Wiko. Jadi saya sama Wiko itu dulu pernah diskusi kecil-kecilan gitu. Setelah beberapa tahun tidak aktif di pramuka, khususnya di fakultas dan juga di universitas, yang mana beberapa tahun sebelumnya itu kita aktif banget di pramuka, kemudian secara mendadak kita tidak punya kegiatan apa-apa gitu. Kita kemudian bingung artinya yang awalnya kita aktif ada kegiatan, kita mengadakan kegiatan, kita komunikasi sharing bareng-bareng dengan teman-teman, secara mendadak kegiatan itu hilang. Nah, sehingga kami berdua ini berinisiatif untuk bagaimana caranya kita tidak lagi ngikut di suatu organisasi untuk mendapatkan pengalaman, tapi bagaimana kita bisa menciptakan sebuah perkumpulan ya, sebuah perkumpulan yang mana perkumpulan itu bisa mengakomodir segala kebaikan yang ada di pramuka. Dulu awalnya kan begitu. Ya, dulu awalnya begitu. Jadi di perkumpulan ini kita punya kebermanfaatan untuk orang banyak begitu. Kita punya pengalaman untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan begitu. Nah, dari situ ini hanya obrolan sebatas obrolan, bahkan tidak ada tindak lanjut dari itu. Beberapa bulan atau beberapa tahun ya saya lupa. Kemudian teman saya ini Wiko itu punya dikasih tugas sama lembaga atau apa, saya nggak tahu, nanti biar cerita sendiri. Dikasih tugas untuk melakukan survei atau apa gitu ya? Iya, survei. Kalau Ya. teman spesialnya Diana yang nonton paham ya. Nah, Temennya dia yang diajak Wiko untuk survei dan jalan-jalan di Klaten. Dan ngobrol tentang untuk membuat sebuah organisasi yang mana organisasi itu tujuannya bagus, idealisnya bagus untuk memberikan kebermanfaatan untuk orang banyak, khususnya masyarakat di luar kampus begitu. Jadi kita langsung ingin terjun ke masyarakat begitu. Jadi dia dapat tugas ke Klaten untuk survei atau apa, Wik? iya survei Mas. Untuk survei, dia ngajak salah satu temennya, teman spesialnya, cewek bro. Nah, Teman spesialnya cewek. Semoga yang nonton ini tahu siapa yang saya maksud. Allah. Nah, dia ke Klaten kemudian survei, dan dalam perjalanannya itu dia ngobrol sama teman spesialnya itu, kemudian akhirnya dia memberanikan diri untuk menindaklanjuti obrolan kita sebelumnya untuk membuat suatu organisasi baru yang mana kita ciptakan bersama-sama dulu. Gagasannya kita obrolkan bersama. Nah, organisasinya itu apa? Mau gue ceritakan itu awalnya gimana? Kamu perjelas lagi nggak apa-apa. Kalau namanya temanmu spesial di sensor aja, wes dah. Wah, iya. Nanti jadi viral, nanti bahaya. Wah, Gimana itu ceritanya itu? Dan nama organisasinya apa? oke. Itu organisasinya kalau nama panjang itu Sentosa Kencana Harmoni Muda. Nah, kalau disingkat jadi SKH Muda. Nah, itu seperti yang disampaikan tadi, buah dari pemikiran obrolan yang kemudian ditindaklanjuti ya. Awalnya hanya obrolan saya sama Sandi waktu itu, tapi akhirnya lama sekali kok tidak ada perkembangan. Saya simpen dulu ya, barangkali deh belibet ya, barangkali nanti suatu saat bisa muncul. Akhirnya saya akhir 2018 saya ingat sekali, saya ada ditugaskan, diberi surat tugas untuk ke Klaten survei sendirian. Tuh waktu sendirian, saya bingung, saya belum pernah survei, itu pengalaman pertama dan harus sendirian. Ya saya akhirnya ngajak teman itu survei 5 hari Mas.
siang, pagi sampai sore, malam balik rumah. 5 hari itu kita ngobrol. Ketika waktu makan atau menunggu responden itu kita obrolkan, saya ini ada gagasan sama teman-teman saya seperti ini, kita mau buat organisasi. Menurut kamu setuju enggak? Terus beliau ini bilang setuju aja. Terus kalau kita wujudkan bareng-bareng, oke. Nah itu nambah semangat lagi kan. Akhirnya kita tindak lanjuti dengan kumpul dulu. Nah, kumpul, bahas-bahas, terus pendirian belum. Baru sekedar saya coba buat logo dulu, buat nama, bahas visi misi. Akhirnya supaya ini dang-dang jadi, kita buat langsung kegiatannya dulu waktu itu mas. Waktu itu outbound di Sukoharjo bersama 3 Karang Taruna. Kemudian selesai kegiatan pulang ke Semarang, bukan ke rumah saya mas. Pulang ke Semarang, kita kumpul sekitar bulan Februari kita di salah satu warung makan, kumpul. Akhirnya beberapa hari kemudian kita setuju rapat kerja pertama dan sekaligus pendirian organisasi. Kita dipinjemi kantor, sebut saja kantor apa, kantornya Ikhwah Rasul. Dipinjemi ruangan untuk kita rapat kerja di sana, raker, dibentuk struktur. Bahkan ada program kerja seterusnya. Kemudian itu terlaksana beberapa, kemudian dipilih ketua, wakil ketua gitu kan. Alhamdulillah ya kok saya yang ditunjuk ketua. Dan kita sama-sama tahu wakilnya siapa. Gue. Itu mas. Oke. SKH Muda mas. Dari sekian, berarti udah berapa tahun nih? Hampir 2 tahun ini. Hampir 2 tahun. Jadi kemarin juga saya ngobrol juga sama Wigo. Ngeluh udah 2 tahun jadi ketua SKH Muda, pengen reor, pengen ganti ketua. Jadi nanti teman-teman yang mau gabung dengan SKH Muda nanti bisa kontak saya, teman kontak Wigo ya. Kil, pengen gabung Rakil? Gantikan saya. Oke, jadi SK Muda ya tadi organisasi yang kita bentuk dengan dasar karena tidak ada kegiatan apa-apa, jadi kita bosan. Jadi kita itu kalau tidak ngapa-ngapain itu bosan, justru malah bosan itu dulu. Kalau sekarang rebahan itu kayaknya lebih mengasihkan. Tapi dulu itu ketika waktu kita terbuang dengan sia-sia, artinya tidak ada kegiatan apa itu kita resah, suntuk gitu ya. Harapannya kaum muda sekarang ini meskipun pandemi, harapannya semangat itu tetap ada ya, tetap ada. Jadi ketika kita tidak melakukan apa-apa, harapannya itu ada rasa resah, ada rasa gelisah dalam diri kita. Dan itu yang kita alami sehingga muncullah ide untuk membuat organisasi, sehingga terbentuklah SKH Muda. Sudah 2 tahun kegiatannya yang sudah berjalan apa aja bro? Alhamdulillah beberapa yang sudah berjalan. Pertama tentu outbound itu ya, yang dilakukan sebelum tanggal pendirian ya. Kemudian kita pernah buat salah satu dengan Karang Taruna lagi. Ini waktu itu bulan puasa, kita buka bersama di salah satu masjid bersama Karang Taruna. Kemudian selanjutnya waktu awal-awal COVID mas, itu lagi-lagi sama Karang Taruna terus, karena ya enggak tahu ya, saya pribadi seneng kalau berkegiatan dengan orang-orang yang muda, dengan pemikiran-pemikiran yang inovatif, fresh gitu kan. Itu waktu itu kita semprot 1 RT dengan Karang Taruna, bantu teman-teman Karang Taruna semprot disinfektan ya. Kemudian bagi masker juga, bagi masker, dan kita setiap rumah itu dikasih 1 kayak gambar yang isinya informasi tentang mencuci tangan, jaga jarak, dan protokol pamflet protokol kesehatan setiap rumah waktu itu. Kemudian setelah ini selesai lebaran dan kesini, ini ternyata perkembangan COVID kok
sebenarnya kita sudah mulai terbuka, tidak terlalu ketakutan seperti di awal dulu. Nah, teman-teman mulai datang ke kampus, kemudian kita inisiasi untuk olahraga, Ya, oke. olahraga bersama. Berarti ini kan saya juga mengikuti ya, jadi perkembangan terkait kegiatan SK Muda. Akhir-akhir ini SK Muda itu sering mengadakan kegiatan yang mana kegiatan itu perlu dijelaskan. Artinya ini sebenarnya kegiatannya siapa? Atau ini kegiatan SK Muda atau kegiatan orang lain, atau SK Muda ikut nebeng di kegiatan itu? Jadi ada beberapa kegiatan yang itu kok perlu kejelasan, ya, Bro. Jadi nanti coba jelaskan, Bro. Jadi kegiatannya itu apa? Kemudian ini sebenarnya siapa yang menyelenggarakan? Kenapa kok banyak sekali logo-logo yang dicantumkan di situ? Kayak misalnya kegiatan olahraga, terus kegiatan Jumat sedekah itu, sedekah itu. Silakan dijelaskan itu sebenarnya programnya siapa? Barangkali nanti juga teman-teman ingin ikut berpartisipasi. Oke, yang kegiatan pertama, kegiatan olahraga yang awalnya kita hanya kumpul-kumpul main badminton, kemudian sisa dari iuran itu kita sisihkan tuh. Kemudian berkembang lagi, kita awalnya hanya sewa lapangan yang per jam, Mas. Akhirnya kita sewa yang 1 bulan kita bisa pakai 4 kali dengan harga yang lebih masuk akal, terjangkau itu. Dan untuk yang menyelenggarakan siapa, awalnya ini kita hanya kumpul, kita butuh supaya rame inilah, buatlah pamflet nggak ada logo penyelenggara atau apa gitu, ya udah tambahkan saja. Waktu itu kepikirannya futsal dulu, belum badminton kan waktu itu. Pertama futsal itu karena ini teman-teman mungkin suntuk karena corona, karena udah terlalu lama dikekang di rumah, mungkin pengen olahraga bareng. Kita buat namanya SGBS, Sirnakan Galaumu Bersama Sahabat. Nah, ini yang menjadi cikal bakal kita olahraga terus. Ternyata kegiatan olahraga ini dengan SGBS jalan baik. Kemudian badminton jalan baik. Akhirnya saya, dalam diri saya, ini badminton, uang iuran selalu lebih sisa untuk bayar lapangan dan kebutuhan lainnya. Akhirnya sekalian aja wis ini dibuatkan forum kegiatan olahraga sambil kita sengaja menyisihkan uang untuk derma. Akhirnya kita buat SGBS ini didampingi bersama-sama dengan SKH Muda untuk penyaluran dermanya, dan tambah satu lagi, Mas, dari Sunan Biru. Itu karena dari SGBS, akhirnya uang-uang sisa itu kita buatkan satu kegiatan yang olahraga sekaligus menyisihkan uang untuk derma. Nah, itu SGBS. Karena SGBS ini inisiatornya awalnya sih, kalau nama yo saya yang usul nama, bukan usul, saya langsung saja masukkan ke pamflet nama. Kemudian tapi karena Mas Andi yang waktu itu ngajaki olahraga bareng, ya futsal waktu itu. SGBS ini biarlah jadi forumnya olahraga, kita sama-sama olahraga bareng. Kemudian ditambah SKH Muda ini yang derma. Ternyata masih belum cukup kuat. Saya rasa kalau hanya 2 ini, ada lagi gabung Sunan Biru. Nah, Sunan Biru itu yang kita beberapa mahasiswa dapat fasilitas rumah tinggal tanpa bayar. Itu dari salah satu dosen, ya baik hati sekali beliaunya, Pak Sugianto dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Terima kasih Pak Sugianto atas matur suwun tempat tinggal yang diberikan untuk teman saya. Sangat membantu sekali. Nah, itu. Kemudian tempat tinggal itu mahasiswa kumpul di situ menamakan diri sebagai anggota Sunan Biru. Oke. Nah, dari 3 ini kita mulai kerjasama dengan pihak Kelurahan Kalisegoro, karena Kelurahan Kalisegoro ini punya lapangan indoor
sebenarnya aula serbaguna, tapi bisa digunakan untuk main badminton. Aula olahraganya itu. Akhirnya di situ setiap hari Minggu kita kumpul main di situ, uang derma yang terkumpul dihimpun kemudian kita gunakan di Jumat Derma. Jumat Derma yang sudah terlaksana adalah kita pakai uang derma, kita siapkan makanan siap saji, kemudian makanan siap saji itu kita salurkan ke beberapa tunawisma, kemudian pekerja kasar yang di sekitar kota Semarang itu, Mas. Itu untuk kegiatan olahraga SGBS. Oke. Jadi intinya gimana Ki? Pada intinya saya belum nangkep Ki. SKH Muda kaitannya dengan SGBS dan dengan Sunan Biru. Ini secara apa ya? Mereka itu sebenarnya jadi satu dengan kita atau gimana atau gimana ini? Ini sebenarnya Mas, SGBS, SKH Muda, Sunan Biru itu entitas yang beda-beda. Dengan kalau SGBS ya jelas maunya olahraga. Oh ya, olahraga. SKH Muda udah jelas divisi misi SKH Muda. Nanti coba cek di IG kita ya. Ini nanti saya taruh di bawah ya. Itu kemudian untuk Sunan Biru. Sunan Biru ini ya sudah jelas anggotanya dari mahasiswa-mahasiswa yang dinaungi di rumah Bapak Sugianto. Itu. Maka dari tiga ini beda tetapi punya kesamaan dalam hal pandangan, Mas. Kita ingin olahraga. Kita ingin bareng-bareng buat sesuatu yang baik-baik, misalkan derma, kita ingin salurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Nah itu yang kemudian kita kerja bareng. Kalau masalah anggota, ada beberapa yang memang ya ikut SKH Muda, ikut SGBS, ikut Sunan Biru, tapi ada juga yang hanya Sunan Biru tok, ada SGBS tok, ada SKH Muda tok, ada yang mungkin ikut dua. Oke. Jadi intinya kegiatan olahraga itu menjadi milik tiga kelompok ini ya, SKH Muda, SGBS dan Sunan Biru. Benar. Oke, tidak masalah. Mungkin nanti ke depan bisa lebih kompak lagi ya, kerjasama antara tiga kelompok itu, biar kegiatan-kegiatan SKH Muda juga lebih terkenal dan SKH Mudanya sendiri juga bisa lebih lebih berkembang gitu. Rencana kapan meh reor bro? Reor kita karena dulu bentuknya awal tahun ya Mas. Awal tahun ini udah mau akhir tahun ya, rencana 2021 karena di rapat kerja dulu waktu saya ditunjuk jadi ketua itu masa jabatan 2 tahun Mas. Oh ya. Masa bakti 2 tahun. Ya kita selesaikan lah 2 tahun kita reorganisasi buat struktur baru dan buat program-program baru nanti sekitar Januari ya. Insya Allah Januari untuk SKH Muda. Oke. Sekarang kita fokusnya ke SKH Muda aja ya. Jadi intinya siap. Kegiatan olahraga itu juga termasuk kegiatan SKH Muda. Kemudian sedekah di hari Jumat yang disebut tadi di rumah. SKH Muda juga SKH Muda. Dan sebentar lagi juga mau reor ya. Kalau kita reor kan butuh anggota ya. Butuh. Karena kalau tidak butuh anggota ya nanti mati nih. Benar. Kita harus bisa hidup lagi nih. Kira-kira prinsip atau apa ya hal-hal yang ditawarkan atau yang ada di dalam SKH Muda ini apa saja? Ya banyak namanya kaum muda yang mau gabung dengan kita. Jadi prinsip SKH Muda itu apa saja? Kebaikan yang didapat oleh orang yang gabung di SKH Muda itu apa saja? Biar mereka mau gabung dengan kita. Kalau untuk SKH Muda sendiri, semua tujuan organisasi dan cara-caranya secara umum sudah ada di visi misi Mas. Tapi karena visi misi itu bahasanya formal sekali ya. Jadi saya singkat saja, saya rangkum SKH Muda ini Mas. Apa yang ditawarkan SKH Muda bukan uang, tetapi kita belajar bersama di sini. Ada nilai-nilai yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Contoh, saya jenengan alhamdulillah diberi berkah
bisa belajar, Ya. bisa berpendidikan gitu ya. Meskipun sekarang ini setiap orang mudah sekali akses pendidikan lewat internet, tapi setidaknya kita yang sudah mampu belajar, akhirnya ilmu ini tidak boleh hanya mati di kepala kita sendiri. Harus kita sampaikan ke orang lain. Mana, oh ini sebenarnya begini, ini sebenarnya begini. Dan kalau di SKH Muda sebenarnya prinsip-prinsip itu disampaikan dengan langsung action ke masyarakat. Misalkan seperti kegiatan Jumat Derma, itu kita langsung menyasar ke yang membutuhkan. Seperti olahraga, itu karena kita menaungi hobi-hobi, kita menaungi pemikiran-pemikiran anak muda yang sebenarnya ingin tapi tidak tersalurkan. Bahkan karena SKH Muda ini semuanya dirundingkan, tidak ada ide-ide yang kemudian dikucilkan atau tidak diterima sama sekali. Ini organisasi yang begitu terbuka. Kalau beberapa waktu awal pendirian SKH Muda ini dikiranya organisasi kedaerahan karena ada embel-embel SKH. Orang bilang, oh itu Sukoharjo, karena kebetulan saya dari Sukoharjo, tapi enggak. Sedari awal anggota SKH Muda yang dari Sukoharjo cuma 2, saya sekretaris 2, tetapi yang lain dari luar Sukoharjo. Karena ini bukan organisasi kedaerahan, semua boleh masuk, semua boleh ikut gabung, dan semua boleh berkontribusi. Ide gagasan tidak dibatas-batasi, ide gagasan tidak dikucilkan atau dihalang-halangi gitu. Oke, berarti SKH Muda ini sebenarnya organisasi bukan ditujukan untuk salah satu kelompok ya, Enggak. semua bisa ya. Semua. Karena mungkin ada pendapat juga di luar sana kalau SKH Muda ini ini paling organisasinya Cah Pramuka. Nah itu Karena background. di dalamnya Nah. memang Cah Pramuka, rata-rata yang anak-anak Pramuka. bener. Cuman Ini ini apa? tegaskan bro. Satu yang saya pernah disampaikan ke saya laporan, Mas sebenarnya dia mau ikut tapi malu karena dia tidak ikut pramuka. Saya sampaikan SKH Muda ini bukan forumnya anak-anak pramuka tok. Memang benar saya Mas Andi dari pramuka, ketua wakil ketua dari pramuka, tetapi tidak serta-merta hanya menerima yang dari pramuka. Semua bahkan yang tidak pernah ikut organisasi apapun, ikut SKH Muda kita terima dengan senang hati. Kenapa kok kebanyakan yang gabung ini Mas? Anak pramuka ya mungkin karena lebih dulu mengenal saya dan jenengan. Oh kayak Mas Andi, oh kayak Mas Wiko, ya wes gabung. Oh iya. Pramuka, tapi ada juga yang tidak pramuka, akhirnya gabung juga karena mengenal saya pribadi ataupun ingin ikut kegiatannya. Ya. Karena positif juga sih kegiatannya. Oke, gitu ya. Ya. Sudah 40 menit nih. Udah lama Wah, ternyata. iya. Dan saya rasa juga obrolan kita siang hari ini sudah utuh, sudah semua kita sampaikan mulai dari awal background kita ini apa, kemudian organisasi kita bagaimana. Pada intinya sebenarnya konten ini kami buat untuk mengenalkan tentang SKH Muda. SKH Muda. Pada intinya tentang itu. Jadi ada organisasi yang baik, yang bagus, kita punya program-program yang insya Allah tidak bertentangan dengan apapun. Jadi siapapun bisa ikut di dalamnya, siapapun bisa berkontribusi di dalamnya. Jadi itu saja. Cuman sebelum ditutup nih, Wik, beberapa hari yang lalu saya dengar kabar nih soal awakmu ya. Kabar apa Mas? Karena saya menganggap Wiko ini adalah teman dekat saya ya, sahabat saya. Jadi ketika ada apa-apa dengan dia ya saya merasakan begitu, meskipun tidak bisa membantu secara langsung, tapi paling tidak saya ikut merasakan apa yang dialaminya. Dia sempat di WA saya beberapa hari yang lalu itu pernah kena masalah. Kena masalah Gil. Dia kena masalah, dan saya rasa ya masalah ini sangat sensitif begitu. Masalah ini sangat sensitif, dan sekarang pun sudah selesai ya. Alhamdulillah udah Mas. Sekarang sudah selesai, artinya tidak ada pihak yang diuntungkan, tidak ada pihak yang dirugikan, semuanya memang punya porsinya masing-masing. Mungkin Mas cerita atau gimana lagi? Oh iya, sebenarnya kalau
Nah, tadi Mas Andi bilang terkena masalah, saya menganggap bukan masalah, justru adalah sebuah cara dari Allah untuk mengingatkan kita Mas. Kalau masalah kita mikirnya wah ini trouble, ini payah, ini apa namanya masalah bikin susah. Ya. Tapi saya jujur adanya yang kemarin itu Mas, ini saya kok malah nggak susah, malah seneng. Kenapa? Dari sini banyak pelajaran. Yang pertama, yang ini berdasarkan prinsip hati saya ya. Kalau saya ada sesuatu yang nalar, logik itu benar, yaitu disampaikan benar. Ada sesuatu yang berdasarkan nalar, logik itu salah, ayo disampaikan itu salah. Terkadang ini terjadi di banyak tempat. Kita ini cenderung senang dengan keadaan damai padahal salah. Oh ya. Ada kesalahan dibiarkan dan dianggapnya damai, padahal enggak. Kalau itu yang terjadi itu, maaf kata itu agak tidak mencerdaskan, tapi sebaliknya gitu Mas. Dan saya merasa masyarakat itu harusnya bahasa Jawa ini gini Mas, kudune masyarakat dipinterke, dudu dipinteri. Nah, masyarakat harus disampaikan yang benar itu seperti ini loh. Nah, 2 tambah 2 mesti 4, nggak boleh 2 tambah 2 dianggap 5 dan tidak ada yang negur harusnya 4 loh. Oh iya. Gitu. Oke. Makanya setelah kejadian yang kemarin, saya kok berarti benar. Nah, kalau kita sering merasa damai, merasa ayem tentrem padahal salah, sebenarnya itu kita membiarkan kesalahan. Dan kalau orang paham dan membiarkan kesalahan, menurut saya itu orang jahat ya sih. Kalau menurut saya jahat lah. Udah tahu itu salah, seendake lisan ngomong, seendake tangan berbuat, seendake hati ini merasa itu salah kok. Gitu. Itu Mas. Oke. Itu aja yang mau disampaikan ya. Itu aja. Kita udah sampai terlalu panjang. Nggak usah. Nanti takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi pada dasarnya adalah yang dipermasalahkan kemarin soal sosial media lah ya, sosial media. Jadi ada beberapa hal intinya yang kemarin dialami oleh teman saya. Tapi alhamdulillah dari kejadian itu banyak hal yang bisa kita ambil ya. Benar. Banyak yang bisa kita ambil dan banyak hal yang mungkin dari kejadian itu Wiko bisa introspeksi dirinya sendiri. Benar. Ini itu kalau teman-teman penasaran sama masalahnya apa, silakan tanya langsung sama orangnya ya. Silakan tanya langsung sama orangnya. Silakan diskusi sama Wiko, diajak ngopi nih ya. Jadi diskusi, ngobrol bareng dengan Wiko biar kita lebih paham dengan masalahnya sebenarnya apa gitu. Cuman tidak akan kita bahas di sini. Itu saja Wik ya. Ya. Obrolan kita siang hari ini. Terima kasih sudah mau buat konten bareng saya. Nanti kalau misalnya ini banyak yang nonton dan banyak request untuk buat lagi, nanti kita buat lagi ya. Siap. Kita buat lagi. Barangkali kalau ada saya punya teman ini dari luar Jawa ini ya. Dia luar biasa. Kalau nanti teman-teman mau saya buat konten sama dia juga, nanti saya buat konten. Tapi harapan saya mau buat konten kalau dia udah nikah sebenarnya. Tapi kalau belum nikah ya belum lah. Nanti kita wawancara dia setelah nikah ya. Nanti semoga doakan saja semoga segera cepat nikah. Segera cepat nikah ya. Mas kameramen. Iya. Terima kasih Wiko atas waktunya yang sudah disempatkan. Terima kasih atas sharing pengalamannya selama mengikuti organisasi, dan terima kasih atas ilmu-ilmu kebaikan yang sudah di share kepada kita semua. Oke, thank you, Bro. Thank you. Bye.